Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Dalam video pembuka tadi ada narasi yang dikutip dari Injil Matius yang memberitakan tentang kebangkitan Yesus. Berita tentang kematian dan kebangkitan Yesus yang menjadi fondasi iman Kristen tidak hanya diberitakan kitab suci seperti yang dikutip tadi, yang hanya bisa dipercaya dengan iman. Para sejarawan sekuler, saya kutip beberapa saja, misalnya Flavius Josephus, sejarawan Yahudi yang hidup pada tahun 37 Masehi, menulis seperti ini. Dia adalah Kristus, dan ketika Pilatus atas desakan orang-orang penting di antara kita telah menghukumnya di kayu salib, mereka yang mengasihinya sejak semula tidak melupakan dia, karena dia telah menampakkan diri lagi kepada mereka dalam keadaan hidup pada hari yang ketiga. Itu Josephus. Lalu ada lagi Cornelius Tacitus, sejarawan Roma yang lahir antara 52 sampai dengan antara 52 atau 54 Masehi, menulis seperti ini. Kristus yang menjadi pendiri kepercayaan itu telah dihukum mati oleh Pontius Pilatus, wali negeri Yudea di bawah pemerintahan Tiberius. Lalu ada juga Lucian of Samosata, hidup antara tahun 120 sampai 180 Masehi. Dia seorang orator yang suka mengejek umat beragama. Nah, kepada umat Kristen dia mengatakan sebagai pemuja manusia, maksudnya karena percaya Yesus manusia itu sebagai Tuhan, ya. Nah, ini sejarawan yang digolongkan sebagai hostile witnesses, saksi dari pihak yang memusuhi. Jadi saudara-saudaraku, pengajaran iman Kristen itu bukan hanya bersifat alkitabiah yang hanya bisa diterima oleh yang mengimani, tapi juga berdasarkan peristiwa-peristiwa nyata yang hidup di tengah-tengah umat di kala itu. Kebangkitan Kristus adalah satu-satunya peristiwa iman dan sekaligus fakta historis tentang adanya kuasa Allah yang dapat dibuktikan dan disaksikan melalui kesaksian para murid dan rasul yang diwartakan dalam kitab suci. Artinya begini, dalam iman Kristen, Allah yang tidak pernah dapat dilihat manusia itu bukanlah Allah yang tersembunyi dan tidak pernah dapat dijumpai oleh umatnya. Dalam beberapa kesempatan, Allah pernah menjumpai umatnya. Misalnya ketika bertemu Abraham, ketika bertemu Musa, dan juga ketika menjumpai para nabi. Dan di zaman akhir ini, Allah menyatakan dirinya dalam rupa manusia Yesus masuk ke dalam sejarah kehidupan manusia. Melalui Yesus, manusia dapat menyaksikan bagaimana kuasa Allah itu hadir dan bekerja di tengah-tengah umatnya. Jadi yang namanya Allah Maha Kuasa itu dalam perspektif iman Kristen bukan sekedar kata-kata tanpa makna, bukan sekedar keyakinan yang hanya bisa dikhotbahkan di mimbar-mimbar rumah ibadah. Kuasa Allah itu benar-benar hadir dalam sebuah peristiwa sejarah kehidupan manusia
dan dapat disaksikan oleh umat secara langsung melalui karya dan pekerjaan Yesus ketika berada di dunia. Seperti misalnya membuat orang buta sejak lahir dapat melihat kembali. Membangkitkan orang mati, waktu itu Lazarus yang dibangkitkan, dan ada beberapa lagi. Dan yang dilakukan Yesus sendiri, bangkit dari kematian setelah penyalibannya. Peristiwa penampakan diri Yesus setelah kebangkitannya adalah peristiwa nyata yang disaksikan oleh banyak orang, bukan cerita satu orang yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Peristiwa itu tentu saja dibantah dan ditentang keras oleh para imam dan pemuka agama Yahudi. Untuk membungkam kejadian itu, para imam dan pemuka agama sampai perlu mengeluarkan uang guna menyebarkan kabar bohong dengan mengatakan mayat Yesus dicuri oleh para muridnya. Kisah itu dapat kita baca dalam Injil Matius 28 ayat 12 sampai dengan 13. Tapi kabar bohong itu sulit untuk dipertahankan. Sama sulitnya mereka menemukan mayat Yesus yang katanya dicuri itu. Faktanya setelah itu semakin banyak orang mempercayai kebenarannya dibanding dengan kabar bohongnya. 8 hari kemudian Yesus datang menjumpai para murid. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Lalu mengatakan kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yesus berkata, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak pernah melihat, namun percaya." Baik saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita telah sampai pada bagian penutup. Berbahagialah kita yang percaya. Ini adalah peristiwa penggenapan janji Allah bagi keselamatan manusia. Berbahagialah kita yang menjadi bagian dalam anugerah keselamatan dari Allah yang begitu mengasihi umatnya. Berbahagialah kita yang percaya pada Allah yang hidup, yang sudah membuktikan kuasanya menghidupkan yang telah mati. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. 1 Korintus 6 ayat 14. Selamat Paskah 2025. Tuhan memberkati.